فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudara seiman, memahami tentang talbis iblis dan cara setan untuk menggoda itu termasuk jihad. Karena kata Ibnu Qayyim, al-jihadu ala arba'i maratib. Jihad itu ada 4 martabat. Martabat yang pertama, jihadun nas, itu jihad melawan diri sendiri. Karena di dalam diri kita ada syahwat, ada hawa nafsu, keinginan-keinginan terlarang. Yang kedua, jihadus syaitan, yaitu jihad melawan setan. Bagaimana caranya? Bima'rifati khutuwatihi, itu dengan mengetahui langkah-langkah setan, trik-trik setan untuk menyesatkan manusia. Martabat yang ketiga, jihadul fusaq, jihad terhadap orang-orang fasik yang suka berbuat maksiat, dengan cara mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada jalan kebenaran. Martabat yang keempat, jihadul kufar, jihad menghadapi orang kafir. Ya, itu pembahasannya tentu tersendiri. yang akan kita bahas itu yang kedua nih Pak, yaitu jihadus syaitan, jihad melawan apa? Setan, Pak. Karena setan ini Pak, sedikit kita akan membahas makna setan dulu Pak. Setan tuh apa sih? Siapa sih setan Pak? Asyaitan ismun lima tamarrada minal jinni wal insi wad dawab. Kata para ulama, setan itu nama untuk setiap yang durhaka, baik dari kalangan jin atau manusia atau binatang. Jadi setiap yang durhaka disebut apa? Setan. Jin yang durhaka disebut setan. Manusia yang durhaka disebut setan. Ya, binatang yang durhaka disebut setan juga. Jadi itu setan. Namun Pak, yang paling berbahaya dari 3 macam setan yang mana? Yang pertama, yaitu setan jin. Kenapa setan jin lebih berbahaya daripada setan manusia, Pak? Karena setan jin tidak menerima suap. Kalau setan manusia masih disuap, Pak. Dikasih fulus, udah ente, jangan ganggu aneh, ente pergi ente. Ini duit buat ente 1 juta, udah pergi dah. Gak bakal ganggu kita. Tapi setan jin, antum mau kasih duit berapa? Gak mau deh, gak nerima suap. Setan jin keinginan cuma 1, kita tersesat. Kalau setan manusia kelihatan orangnya, tapi setan jin gak kelihatan. Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya setan itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan mengalir dalam tubuh manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis begitu.
Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir dalam aliran ya darah manusia. Dan permusuhan manusia dengan setan, terutama mbahnya setan, siapa? Iblis. Itu sudah semenjak dari dulu, Mas. Dia semenjak Nabi Adam diciptakan, saudaraku seiman. Dan iblis sudah bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa dia akan benar-benar menyesatkan anak-anak Adam. Apa kata iblis, Pak? Fabima awaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau sesatkan aku, maka aku akan halang-halangi anak-anak Adam itu dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hambamu itu bersyukur. Maka setan pun Pak melaksanakan sumpahnya itu. Dan menggunakan berbagai macam cara untuk menggoda anak Adam. Nah, cara-cara iblis dan bala tentaranya ini yang penting untuk kita pelajari, Pak. Sebab kalau kita tidak mempelajarinya, betapa sangat mudahnya kita untuk terseret, terkena khutwatu syaitan itu, langkah-langkah setan itu. Ngeri ya. Sudah kuseiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Nah, bagaimana langkah-langkah setan? Akhi, setan untuk menggoda manusia itu tidak sekaligus. Makanya setan itu lebih sabar dari kamu. Lebih sabar dari kita. Ya. Dia menggunakan trik-trik yang sangat halus dan lembut. Yang terkadang kita tidak sadar telah masuk dalam jerat-jerat setan. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, khutwatu syaitan itu, langkah-langkah setan itu sangat halus. Dan terkadang kita tidak merasakannya, saudaraku seiman. Saudaraku seiman, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 6 langkah. Langkah yang pertama menjerumuskan manusia ke dalam kekafiran. Langkah manusia menjerumuskan manusia kepada kekafiran. Gimana caranya nih supaya kita kafir kepada Allah, supaya kita ragu kepada Allah, supaya kita tidak percaya kepada hari akhirat, tidak percaya adanya surga dan neraka, bahkan tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya'ti syaitan ila ahadikum. Setan datang kepada salah seorang dari kalian. Fayaqul, lalu setan berkata, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Sampai setan berkata, siapa yang menciptakan Allah? Iya. Tujuannya apa? Supaya kita ragu. Ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata imannya kuat, kata Ibnu Qayyim, maka ditarik kepada bid'ah. Agar berbuat bid'ah dalam apa? Agama. Terlebih bid'ah yang berhubungan dengan akidah. Keyakinan yang tidak pernah diyakini oleh Rasulullah SAW, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in.
Seperti misalnya, kalau si orang ini kuat nih, dia yakin Allah itu ada, maka setan berusaha bagaimana supaya dia jatuh, setidaknya menolak sifat Allah. Dia yakin Allah ada, tapi bagaimana supaya dia menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menolak Allah beristiwa di atas arsy. Menolak Allah punya tangan, Allah punya mata. Padahal itu semua ada dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dengan klaim katanya ini semua menyerupai makhluk. Sedangkan Allah tidak serupa dengan makhluk. Akhirnya mereka menolak Allah punya tangan. Gak mungkin Allah punya tangan. Gak mungkin punya Allah punya mata. Gak mungkin Allah punya. Akhirnya apa? Terus merembet sampai kepada sifat-sifat yang lain. Gak mungkin Allah punya ilmu. Gak mungkin Allah punya sifat kudrah dan yang lainnya. Seperti kaum Jahmiyah, Jahm bin Safwan, pengikutnya meyakini Allah tidak punya sifat, tidak punya nama. Padahal kalau kata-kata tidak punya sifat, tidak punya nama, apa bedanya dengan sesuatu yang tidak ada? Ya tidak, Pak. Misal antum berkata begini, saya tadi melihat pohon, Pak. Coba sifatkan, gak punya sifat. Hah? Saya tadi ngelihat pohon, terus temannya bilang, coba sifatkan pohon tersebut. Warnanya apa? Tinggi apa? Pendek? Bentuk pohonnya seperti apa? Kata dia apa? Pohon itu tidak punya sifat. Nah, bingung kan? Kalau pohon tidak punya sifat, berarti apa, Pak? Tidak ada. Pohon itu tidak tinggi, tidak pendek, tidak tengah-tengah. Tidak keras, tidak lembek, tidak tengah-tengah. Tidak punya batang, tidak punya pohon, nggak punya ranting, nggak punya daun, nggak punya apa-apa. Nah, terus kamu lihat apa? Itulah hakikat keinginan setan dari keyakinan Jahmiyah. Setidaknya menolak sifat-sifat Allah karena tujuannya sebetulnya menyeret kepada ketiadaan Allah. Saudara seiman rahimahullah. Keyakinan qadariyah yang menolak adanya takdir. Katanya manusia itu berdiri sendiri dalam berkehendak. Kehendak manusia itu tidak mengikuti kehendak Allah. Allah bisa saja berkehendak kita sakit tapi tidak terjadi. Kita mau berbuat sekehendak kita, ini terserah kita. Kehendak kita berdiri sendiri, tidak mengikuti kehendak Allah. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Akhirnya orang Qadariyah punya keyakinan bahwa bisa jadi Allah berkehendak ada, ternyata tidak ada. Dan bisa jadi Allah berkehendak tidak ada, ternyata ada. Ada orang Arab Badui datang kepada si Ammar bin Ubaid, pentolannya Qadariyah. Apa kata orang Arab Badui? Hai Ammar, untaku hilang, tolong doakan supaya untaku kembali. Apa kata si Ammar? Ya Allah, unta orang ini hilang. Dan engkau tidak berkehendak unta ini hilang. Tuh lihat. Ya Allah, unta orang ini hilang dan engkau tidak berkehendak untanya hilang. Fardud alaihi ibilah. Tolong kembalikan untanya kepadanya. Apa kata orang Arab Badui? Aku nggak butuh doang. Loh, kenapa? Kata si Ammar. Kalau Allah tidak berkehendak untaku hilang, ternyata hilang. Aku khawatir nanti kalau Allah berkehendak untaku kembali, nggak kembali-kembali. Kalau begitu buat apa aku berdoa pada Allah?
Ini keyakinan sangat sesat, Pak. Sama saja mengatakan Allah lemah, nggak bisa apa-apa. Itulah godaan setan yang merasuki pemikiran kaum Qadariyah, menolak adanya apa? Takdir. Kebalikannya, pemikiran Jabariyah mengatakan manusia tidak punya kehendak, manusia cuma ikut takdir aja udah. Sehingga konsekuensinya apa? Orang yang berbuat maksiat katanya tidak boleh disalahkan karena sudah ngikutin apa? Takdir. Fir'aun gak salah karena ngikutin takdir. Iblis pun gak salah karena ngikutin takdir. Akhirnya muncul pembela-pembela iblis, Pak. Katanya iblis dizolimi. Ngeri gak, Pak? Ya. Iblis yang berbuat maksiat tapi memframing dirinya seakan-akan dirinya dia apa? Dizolimi. Gaya setannya kayak itu, mah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah saudaraku. Jadi ini langkah yang kedua nih. Ya. Langkah yang pertama tadi apa? Dijatuhkan kepada kekafiran. Kalau ternyata imannya kuat, diseret kepada apa? Kebid'ahan. Untuk menolak keyakinan-keyakinan Islam. Ya, akidah Islam. Demikian pula ibadah-ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bikin-bikin ibadah sendiri. Dengan klaim katanya ini baik. Ya. Ternyata dia kuat juga ittiba sunnahnya. Gak mempan dia. Digoda. Diseret kepada bid'ah. Gak bisa. Karena rupanya orang ini berpegang kepada apa? Sunnah. Masya Allah. Maka iblis berusaha menyeret kepada dosa-dosa besar. Zina. Makan riba. Ya. Dan yang lainnya. Ya. Ada ikhwan, Masya Allah, jenggot, udah ngaji, wah pokoknya paham, ini syirik, ini bid'ah, haram. Chattingan sama akhwat. Ya. Assalamualaikum ukhti. Waduh. Suara buaya ini, Mas. Ikhwan buaya. Ya. Diseret kepada zina. Ada nggak kayak gini? Ada. Ya, ada. La haula wala quwata illa billah. Kalau dia kuat juga, dia tinggalkan dosa besar. Diseret kepada dosa kecil. Diseret kepada apa? Dosa-dosa kecil. Ya. Dibuka tontonan-tontonan yang isinya aurat. Pas lagi sendiri tuh di kamar sendiri, nggak ada lihat, nggak ada CCTV, HP jadi andalan untuk membuka apa aurat. Naudzubillah min dzalik. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ternyata orang ini masih kuat juga. Diseret kepada perbuatan-perbuatan yang mubah supaya dia disibukkan dengan yang mubah dari ketaatan. Sibuk main game, Masya Allah. Habis waktunya buat main game. Ada lagi yang habis waktunya dengan hobinya. Quest. Berangkat jam 5, pulang jam 10 malam. Ya. Ada lagi yang habis waktunya dengan begaul sama teman-temannya, begadang dan yang lainnya. Dia jadikan perkara yang mubah supaya dia terhindar dari perkara yang apa? Yang taat ibadah. Akhirnya dia dijadikan sama setan senang lihat film. Wah, supaya nggak zikir. Supaya gak baca Quran,
supaya nggak suka baca kitab-kitab para ulama. Lebih senang dengan tontonan-tontonan, lebih senang dengan entertainment dan hiburan. Dan ternyata di antara kita pun banyak yang terkena ini, Pak. Ya, banyak di antara kita kalau baca Quran 5 menit udah ditutup. Banyak di antara kita kalau baca buku ulama 5 menit udah ngantuk. Tapi kalau nonton itu YouTube diplototin 2 jam nggak kedip-kedip, Pak. Kita sudah terkenal khutwati syaitan. Kalau orang ini kuat juga, wah hebat ini, dia tinggalkan hal yang tidak ada bermanfaat, ditarik kepada ibadah-ibadah yang tidak utama supaya meninggalkan ibadah yang lebih utama. Disibukkan dia dengan yang sunah-sunah agar ia lalai dari yang wajib-wajib. Bahaya nih, Pak. Nah, ini 6 khutwah langkah setan. Dan untuk merealisasikan 6 langkah ini, setan menggunakan berbagai macam cara. Di antara caranya apa? Yang pertama, tazyin. Menghias-hiaskan. Menjadikan sesuatu itu indah. Iya. Contohnya apa, Pak? Ketika Nabi Adam dilarang makan buah. Buah apa? Khuldi. Buah khuldi. Ya. Gimana caranya supaya Adam memakan pohon yang dilarang? Maka iblis menamai pohon itu dengan pohon khuldi. Jadi yang menamai pohon khuldi itu siapa? Iblis. Saya mau tanya sama antum, khuldi itu artinya apa? Khuldi itu artinya apa? Kekal. Apa kata iblis kepada Adam? Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Hai Adam, maukah aku tunjukkan kamu kepada pohon khuldi, pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan hancur. Artinya dikasih nama dulu yang mentereng, Pak. Ini pohonnya pohon khuldi, Adam. Artinya kalau kamu makan ini, kamu bakal kekal di surga, ya Adam. Makanya kalau antum ikut-ikutan menamai pohon khuldi, berarti antum ikut setan. Karena yang menamai pohon khuldi itu siapa? Iblis. Ya. Tapi banyak di antara kita ketika ditanya pohon apa? Buah khuldi. Siapa yang namain? Pak Kiai. Bukan, iblis yang namain itu. Kenapa iblis menamai dengan buah khuldi? Tazin. Menghias-hiaskan. Kayak di zaman sekarang, arak dikasih nama. Nama-nama mantap-mantap, Pak. Bukan arak, nggak ada. Ada nggak tulisannya arak? Nggak ada. Sama dengan ini. Pohon yang dilarang ini dinamai oleh iblis dengan pohon apa? Khuldi. Artinya pohon kekal. Supaya memberikan kesan kepada Adam bahwa kalau dia makan pohon ini, dia bakal kekal di surga. Ini namanya tazin, Pak. Menghiaskan. Di zaman sekarang, riba dikasih nama apa? Bunga. Masya Allah. Orang dengar bunga kayaknya indah banget ya. Bikin berbunga-bunga hatinya. Dikasih nama-nama yang indah memang. Itu tazin. Ya. Keburukan dikasih nama yang indah, kebaikan dikasih nama yang apa? Yang buruk. Nah, ini cara yang pertama. Namanya tazin.
menjadikan maksiat itu sesuatu yang dilarang itu jadi indah di hati manusia. Kamu kalau merokok jantan. Katanya kalau merokok itu jantan. Padahal para banci pada ngerokok juga. Ya kan? Ya. Banci-banci itu pada ngerokok tuh, Pak. Tapi itu banyak pemuda dikasih iming-iming kalau kamu pengen jantan, rokok. Ini kan tazim, perbuatan setan. Banyak Pak, anak-anak remaja itu Pak, yang malam-malam pada bawa-bawa pedang tuh Pak. Ya. Dari mana? Dari tazim. Dianggap itu sebagai apa? Kehebatan. Ini sebagai apa? Ya, jantan. Ini hebat. Dari tazim itu banyak orang yang terkena, saudara. Seiman rahimani wa rahimakumullah. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy punya peraturan untuk haji sendiri. Khusus kaum Quraisy wukufnya bukan di Arafah, tapi di Muzdalifah. Selain Quraisy wukufnya di Arafah. Apa alasannya, Pak? Kata mereka, nahnu ahlul haram. Kami ini penduduk tanah haram. Kalau kami wukuf di Arafah, menyebabkan kami keluar dari tanah haram. Ya, maka untuk kehati-hatian sebagai wara, maka kami khusus Quraisy di Muzdalifah supaya tidak keluar dari tanah haram. Oh, tazin. Bikin lagi peraturan supaya tawafnya telanjang bulat. Apa kata mereka? Kami tidak mau tawaf dengan menggunakan pakaian yang kami bermaksiat kepada Allah. Oh. Karena ini pakaian yang kami berbuat maksiat kepada Allah. Sedangkan Ka'bah itu sakral, suci. Maka dibuka bajunya semua telanjang bulat. Tawaf. Kok bisa begitu? Tazin. Dihias-hiasi. Banyak wanita-wanita pakai pakaian mini, rok mini, you can see. Bilang apa? Modern. Ya nggak Pak? Padahal itu yang tinggal di pedalaman tuh ya, yang kayak Asmat, di pedalaman Kalimantan, telanjang itu Pak. Primitif. Tapi malah dianggap modern. La ilaha illallah. Itu namanya tazin, Pak. Tazin. Yang kedua, takhwif. Ini cara yang kedua nih, Pak. Cara yang kedua, ya, bagaimana setan menggoda manusia? Itu dengan cara takhwif, menakut-nakuti. Ditakut-takuti, Pak. Jenggot, supaya orang nggak mau berjenggot, ditakut-takuti, Pak. Apa katanya? Itu teroris, itu anak buah Bin Laden. Ya, akhirnya orang mau berjenggot jadi pada takut, Pak. Ya. Tapi anehnya ya Pak ya, ada orang yang berjenggot hanya ngetren biasa aja loh Pak. Banyak pemuda-pemuda berjenggot karena ngikut tren aja. Itu nggak berpahala. Ya. Tapi ketika seseorang berjenggot dengan tujuan ngikutin sunnah, pandangan orang jadi beda Pak. Subhanallah, memang setan tuh begitu. Cadar. Ya. Mungkin bagi sebagian masyarakat karena sudah termakan oleh televisi yang suka ngebom bunuh diri itu, berjenggot cingkrang, istrinya bercadar. Akhirnya ketika melihat orang bercadar, oh awas ini garis keras, ya, ditakut-takuti orang Pak.
supaya manusia jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberi gelar-gelar yang menakutkan. Awas, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Gelar menakutkan itu, Pak, Masya Allah. Seperti dulu Rasulullah SAW digunakan gelar apa? Syairun majnun, penyair yang gila. Ya. Di zaman sekarang pun orang yang ngikutin Rasul, pengikut tauhid, dicap dengan gelar-gelar yang membuat orang lari. Itu takhwif, itu cara setan untuk menggoda apa? Manusia. Takut-takuti. Kamu akhwat, kalau kamu pakai bercadar, nanti kamu susah kerja. Gak bisa kerja kamu. Susah jodoh kamu nanti. Seorang ikhwan ketika pakai jenggot, nanti kamu gak bisa kerja. Nanti kamu bakalan gini, ditakut-takuti, akhirnya gak jadi, Pak. Ada orang mau nuntut ilmu, setan nakut-nakutin lagi. Kalau kamu nuntut ilmu, nanti kamu gak bisa ngamalin ilmu gimana? Masuk neraka kamu. Jadi gak jadi menuntut ilmu. Ya. Sebagian sungguh dalam hadis, inna syaitan qa'ada fi tariqil Islam. Setan akan duduk menggoda orang yang ingin masuk Islam. Lalu setan berkata, kalau kamu masuk Islam, kamu akan dimusuhi oleh keluarga kamu. Kamu akan kehilangan harta kamu. Kalau dia tetap masuk Islam, maka setan menghalangi di jalan apa? Hijrah. Ketika dia mau hijrah, setan menakut-nakuti lagi. Kalau kamu hijrah nanti kamu akan harta kamu akan ditinggal, nanti kamu akan gini. Ketakutan jadinya, Pak. Pernah nggak antum merasakan seperti itu? Ketika kita mau mengamalkan sebuah kebaikan, ketaatan, ditakut-takuti oleh setan supaya kita tidak mau melakukan perbuatan itu, saudara seiman. Ini cara yang kedua, namanya takhwif. Apa itu? Takhwif. Ditakut-takuti. Ya. Cara yang ketiga, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk menggoda manusia apa? Yaitu istihqarul amal. Meremehkan maksiat, meremehkan amal ketaatan. Ini kan cuma sunnah. Sunnah kan ditinggalkan gak apa-apa. Ini kan cuma makruh. Kalau makruh kan dilakukan gak dosa. Itu setannya kuat itu, Pak. Iya. Ini cuma dosa kecil, gampang itu. Dosa kecil tuh bisa digugurkan sama sholat, sama wudu. Ya, tenang aja. Nah, ini namanya disebut dengan apa? Meremehkan amal. Sebut dalam hadis begitu. Inna syaitan qad aisa. Setan itu sudah putus asa an yu'bad bi ardikum, untuk disembah. Walakin radiyalakum mimma tahkiruna min amalikum. Tapi setan ridho dengan kalian menganggap remeh amal kalian. Orang kalau sudah menganggap remeh maksiat, artinya dia akan jatuh kepadanya. Kalau orang kalau sudah menganggap remeh taat, artinya dia akan meninggalkan apa? Ketaatan. Dianggap remeh. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hati-hati, Pak. Jangan pernah menganggap remeh keburukan sekecil apapun. Dan jangan pernah menganggap remeh amal kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi
Gara-gara amal keburukan yang kita anggap remeh, itu sebab kita masuk neraka. Dan bisa jadi gara-gara amal kebaikan yang kita anggap remeh, itu sebab kita masuk surga. Ada dalilnya? Ada. Disebutkan dalam hadis, ra'aitu lailata usriya bi, ketika aku Isra Mi'raj. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Gara-gara apa coba, Pak? Hah? Sebab gusnin amal tahu anit torik. Gara-gara dia menyingkirkan ranting pohon yang menghalangi jalan orang. Gara-gara itu dia masuk surga. Subhanallah. Juga Rasulullah bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bihi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai Allah tapi dia anggap remeh. Gara-gara kata-kata itu dia masuk ke dalam neraka 70 musim. 70 tahun. Allah. Antum terkadang bikin stiker. Isi stikernya apa, Pak? Bercanda. Ya. Putus asa terus, jangan semangat. Ketawa, hahaha. Dia kira itu remeh. Enggak bisa. Allah menyuruh kita semangat dan jangan putus asa. Dan Allah menyifati putus asa itu sifat orang kafir. Innahu la ya'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Antum bikin stiker isinya apa? Putus asa terus, jangan semangat. Bisa jadi gara-gara stiker itu antum masuk neraka 70 tahun. Antum anggap remeh, cuma bercanda kok. Akhi, agama tidak boleh jadikan bahan candaan, akhi. Allah mengatakan kul abillahi wa ayati rasul tastahzi'un. Katakan, apakah kalian hendak memperolok Allah ayat-ayat dan rasulnya? Mari, Pak, hati-hati, bercanda. Kita terkadang setan tuh masuk dari jalan bercanda itu, Pak, untuk menganggap remeh sesuatu yang melanggar syariat, Pak. Betul. Bercanda. Iya. Ada, Pak, zaman sekarang ini banyak pemuda-pemuda alay menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak dinisbatkan. Katanya bercanda. Apa katanya? Ya. Allah pemilik langit dan bumi, Allah juga pemilik stres. Kita katakan subhanallah, akhi. Memang betul Allah pencipta segala sesuatu, tapi keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan begitu, wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah. Yang stres itu ente, bukan Allah. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah. Nah ini, Pak, ini cara yang keberapa? Yang ketiga dalam rangka menggoda setan. Apa itu? Menganggap remeh, kecil, menganggap remeh. Ya. Cara yang keempat, tahyij. Apa itu tahyij? Menyemangati kita supaya berbuat dosa. Menyemangati, membuat kita jadi punya niat-niat yang buruk, keinginan-keinginan yang tidak kepada keburukan, saudaraku seiman. Ketika antum melihat akhwat cantik, cantik ini akhwat, masya Allah. Setan datang, deketin. Ya. Tapi setan tahu ini ikhwan paham itu nggak boleh.
Tapi bilangnya apa? Deketin untuk didakwahi. Weh, caranya begitu Pak. Gak apa-apa kan untuk dakwahi dia, mudah-mudahan dapat hidayah. Wah, makanya mulai, Neng, Assalamualaikum. Punya nomor HP nggak, Neng? Iya. Pertama-tama sih dakwah, Masya Allah. Qala Allah Rasul. Lama-lama setan itu Pak. Ya, saya jadi ingat dulu waktu kecil ngedengerin Kiai Haji Zainuddin MZ ceramah. Pertama lihat, yang kedua dekat, yang ketiga pikat, yang keempat ikat, yang kelima sikat. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an. Itu tahdid dari setan. Dengan cara apa? Dijadikan syahwat kita bergelora. Gimana caranya supaya kita jatuh kepada maksiat, saudaraku seiman? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara cara setan akhal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, yaitu takfil, yaitu menjadikan kita lalai, goflah, supaya kita tidak zikir, supaya kita tidak berzikir. Kata Ibnu Abbas apa? Inna syaitan kad aisha an ya'budahul musallun. Inna syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam. Fa in dzakarallah khanas. Fa in ghafila waswas. Setan terus memperhatikan hatinya anak Adam. Kalau dia berzikir kepada Allah, ngumpet dia ketakutan. Kalau dia lalai, maka dia pun memberikan was-was. Makanya setan berusaha gimana caranya supaya kita apa? Lalai. Sebutkan dalam hadis, kalau kita masuk ke rumah nggak baca Bismillah, setan akan berkata, malam ini kita dapat tempat bermalam. Kalau dia makan lupa baca Bismillah, setan pun ikut apa? Makan. Dia berkata, malam ini kita dapat makan malam. Makanya gimana caranya Pak supaya kita masuk rumah nggak zikir? Banyak di antara kita masuk rumah aja nggak zikir. Lupa kita. Masak makan aja nggak zikir. Setannya gemuk Pak. Seneng dia. Dia ingin kita lupa kepada Allah, zikir. Karena zikir itu yang membuat setan tidak bisa menggoda apa? Kita. Zikir itu bagaikan hisnul hasin, kata para ulama, benteng yang sangat apa? Kokoh, yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Perumpamaan orang yang berzikir seperti orang yang dikejar musuh, lalu ia berlindung dalam sebuah benteng yang sangat kokoh sekali. Itulah zikir. Nah, tidak mungkin setan bisa menggoda manusia kecuali dengan cara apa? Dijadikan lalai dari zikir. Siapa di antara kita Pak? Antum ketika nyetir ya, antum lagi nyetir, macet-macetan, terus lisan antum baca Quran, ada? Atau zikir terus, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyak di antara kita zikir paling 1 menit udah. Kenapa? Setan datang mengingatkan si Fulan, mengingatkan si Alan, mengingatkan si Ani, mengingatkan macam-macam sudah. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, di awal-awal khusyuk Pak, setan datang namanya khinzib. Setan yang suka menggoda dalam sholat namanya siapa? Khinzib. Dia mulai mengingatkan, diingatkan,
kunci ente ketinggalan di sono. Ya, diingetin ini yang tadinya nggak inget sama sekali. Ya, sampai dia akhirnya bingung. Saya udah 2 rakaat apa 3 rakaat ya, bingung dia. Karena banyak pikiran ini Pak. Dijadikan lalai dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang dengan adanya HP, kholas sudah. Habis kita Pak. Ya, dijadikan lalai, benar-benar lalai sudah. Dengan tontonan-tontonan, dengan hiburan, dengan entertainment dan yang lainnya. Wah, asyik nggak kerasa ternyata. Ya, 2 jam udah berlalu. Astagfirullah, 2 jam saya lalai. Pas baca Quran, 5 menit ditutup. Udah cukup lah ini, udah banyak ini. Iya. Coba aja hitung tuh, 1 hurufnya kan 10. Alif lam mim 30. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Udah ratusan, udah banyak kamu. Udah nonton lagi aja. Nonton lagi, Pak. Setannya tuh kuat. Supaya kita apa? Lalai. Enggak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pas bulan puasa, aduh, gimana caranya ya supaya waktu berlalu tanpa terasa? Kata setan apa? Main game. Akhirnya apa? Main game aja asyik. Tahu-tahu duhur aja, gak kerasa ya. Ya, main game. Akhirnya Bapak lalai dari baca Quran. Padahal di bulan puasa kita dianjurkan untuk banyak baca apa? Al-Quran. Ternyata apa? Yang harusnya kita khatam Quran di bulan puasa, enggak. Ini khatam game berjilid-jilid. Ya. Udah sampai level tertinggi. Masya Allah. Jadi khatamnya di situ rupanya Pak. La ilaha illallah. Dari mana nih Pak? Setan, godaan setan supaya kita lalai. Kalau hati banyak lalai, itu hati yang paling mudah digoda oleh setan. Tapi ketika hati kita Masya Allah kuat untuk banyak berzikir kepada Allah, banyak baca Quran, banyak baca hal-hal yang bermanfaat, ya, insya Allah setan pun akan sulit untuk menggoda kita, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara apa? Godaan setan dengan kelalaian apa Pak? Kata Ibnu Qayyim Taimiyah, di antaranya dengan ngantuk saat menuntut ilmu. Iya. Kata Ibnu Taimiyah, ngantuk saat perang itu dari Allah. Karena Allah berfirman, "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min." Ingatlah ketika kalian ditimpa kantuk saat perang Badar itu. Kantuk dalam perang dari Allah, sedangkan ngantuk di majlis taklim dari setan. Banyak nggak di antara kita di majlis taklim pada tidur Pak? Ya. Di awal-awal pada melotot ini Pak. Oh Masya Allah. Udah lewat setengah jam mulai itu. Aduh. Ya. Makanya kata sebagian ulama, menahan ngantuk di majlis taklim termasuk jihad. Termasuk apa? Jihad. Supaya kita tetap bisa mendapatkan faedah apa? Ilmu. Alhamdulillah, jadi nggak pada ngantuk ini. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini Pak, ini dijadikan lalai artinya Pak. Dan penyakit lalai ini penyakit kronis loh Pak. Karena dari orang kalau sudah biasa lalai, akhirnya dia nggak suka zikir. Orang kalau sudah terbiasa dengan hiburan, entertainment, cinta dunia masuk ke hati.
Cinta syahwat masuk ke hati. Sehingga akhirnya mengingat Allah jadi berat banget buat dia. Berat banget. Makanya Allah melarang dalam Al-Quran untuk menjadi orang yang lalai. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu pada dirimu dengan penuh tadarru' dan rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan di waktu pagi dan petang, dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang lalai, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalai. Hati yang lalai itu, Pak, hati yang akan mudah dimasuki godaan-godaan setan yang lain. Terutama kepada syahwat. Pikiran kita melang-lang buana, Pak. Ya, kepada syahwat, kepada segala sesuatu dari kehidupan dunia. Karena lalai. Yang kita khawatirkan tuh, Pak, kalau sudah lalainya sudah eksis. Ketika lalai sudah eksis di hati, disitulah, Pak, musibah terbesar dalam kehidupan seorang hamba, Pak. Sehingga akhirnya tidak suka lagi untuk zikir, tidak suka baca Quran, ya, lebih senang dengan majlis-majlis kelalaian, dan tidak suka dengan majlis-majlis ta'lim, nggak suka dia. Karena hatinya sudah eksis dengan kelalaian. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian akhir di antara cara setan untuk menggoda manusia, akhul Islam, saudaraku seiman, yaitu menggunakan, ya, syahwat diri kita. Manusia punya syahwat nggak, Pak? Manusia punya syahwat, Pak. Yang namanya syahwat itu identik 3, Pak. Apa itu? Syahwat itu identik dengan 3. Tahta, harta, wanita. Ini syahwat. Syahwat terhadap dunia, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap ketenaran dan kemasyhuran, syahwat terhadap pujian manusia. Syahwat-syahwat ini digunakan oleh setan untuk menggoda apa? Manusia, Pak. Gimana caranya kita beramal soleh, tapi amal kita nggak diterima sama Allah? Dimasuki oleh setan dari sisi syahwat pujian. Ya, duduk di majlis taklim sama ustaz, terus update status. Ya kita yang bacanya husnudon, Pak, mudah-mudahan dalam rangka mengajak orang kepada apa? Kebaikan. Cuma kan untuk ikhlas tidak mudah, Pak. Status sedang sholat tahajud, Masya Allah, ya Rabbi. Sholat tahajud aja lapor-lapor ke orang, ya. Sedang mendengarkan murattal Al-Quran, Masya Allah. Ini apa? Syahwat itu, Pak. Syahwat ingin dipuji orang. Ada akhwat pakai jilbab, mikir gimana ya, walaupun pakai jilbab tapi tetap menarik. Syahwat itu, Pak. Akhirnya kerudungnya dilingkar-lingkarin gimana. Yang penting pakai jilbab tapi biar kelihatan apa? Menawan. Cewek, perempuan kalau Pak menutup aurat niatnya sudah pengen kelihatan menawan, berarti itu pasti dipengaruhi oleh apa? Syahwat. Dan gak bakalan bener pakaiannya nanti, Pak. Pakai baju, Masya Allah, udah lebar sih bagus. Tapi dibikin warna-warni yang menarik hati, menawan. Gimana? Syahwat.
Syahwat. Ya. Yang namanya syahwat tuh ngeri, Pak. Syahwat terhadap makanan. Pikirannya cuma kuliner aja. Masya Allah. Ya. Sampai kalau ditanya tentang macam-macam restoran di tempatnya hafal semuanya, Pak. Ya. Karena pikirannya dia makanan aja, Pak. Ya. Syahwat berupa hobi. Dan banyak juga orang yang terkena ini. Syahwat godaan setan dari hobi. Lagi hobi apa? Lagi hobi mancing. Wah, itu pikirannya real, joran. Ya. Pikirannya spot-spot mancing di mana ini. Wah, tuh pikirannya di situ aja. Ya. Yang satu lagi hobi goes, pikirannya apa? Sepeda, merek sepeda, Polygon, ini dan yang lainnya. Gimana saya bisa dapat apa sepeda yang lebih bagus? Wah, terus saja, Pak. Habis, Pak. Ya. Di awal-awal olahraga niatnya sih bagus, Pak. Ayo kita olahraga dalam rangka supaya sehat. Niatnya bagus. Pas udah hobinya banget, kuesnya kuat, ibadahnya lembek. Banyak tuh yang kayak gitu tuh, Pak. Kuatnya tambah kuat, Pak. Sampai tanjakan yang nukik ini kuat ya, Pak. Pas tahajud enggak, kecapean. Apa seperti ini tujuan ibadah? Enggak itu, Pak. Berarti dia sudah terkena jerat-jerat apa? Setan. Hati-hati saudaraku seiman. Saya bukan sedang menjelekan orang yang goes, enggak. Tapi saya sedang mengingatkan jangan sampai berlebihan sehingga melenceng dari tujuannya yang benar. Karena olahraga itu yang saya tahu, Pak, ada batasannya. Tak boleh berlebihan. Sama dengan makan pun ada batasannya, nggak boleh berlebihan. Allah mengatakan wakulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, tapi jangan apa? Berlebihan. Syahwat, Pak, ngeri, Pak, syahwat, Pak. Apalagi kalau ya ngomongin poligami, wah, sudah. Itu kalau di grup kalau ngomongin poligami, yang biasa nggak pernah nongol, tiba-tiba nongol. Ya. Padahal kalau disuruh poligami, nggak berani. Ya, apa manfaatnya ngomongin poligami? Poligami itu bukan buat diobrolin, Mas, buat dipraktekin. Kalau situ nggak berani, udah nggak usah ngomong lah, diam aja. Mendingan ngomongin yang lain. Dahulu salafus saleh berkata apa? Ya. Tahir majalisana min dzikrin nisa, bersihkan majlis kami dari menyebut perempuan. Jangan. Ya, majlis menyebut perempuan tuh majlis orang rendahan, Pak. Majlis yang bagus tuh majlis tentang ilmu, tentang zikir, tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini ya, makanya syahwat ini ngeri, Pak. Karena masalahnya manusia punya apa? Syahwat. Manusia punya syahwat. Saya punya teman, kalau duduk sama dia, pasti obrolannya nggak lepas dari poligami. Memang kebetulan dia istrinya 4 sih. Cuma kan jangan gitu banget juga dong. Ya. Sampai kita itu dimotivasi terus buat poligami lah. Mas, maaf, saya nggak mau duduk di majelis ente lagi deh, nggak mau. Ya, bukan saya nggak mau poligami, Mas. Tapi buat apa? Seperti itu. Kemampuan orang kan beda. Ada yang memang mampu, ada yang memang ada kemampuannya terbatas, dan yang lain.
Ya, jangan kita kemudian jadikan dai dan kebiasaan kita setiap bermajlis ngomongnya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Apa nggak ada obrolan yang lebih bermanfaat? Obrolan tentang ilmu, kayak tentang apa kayak yang lebih bermanfaat? Saudara seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ini akhi, ya. Ini diantara cara-cara setan untuk menggoda apa? Manusia. Di antaranya juga setan menggunakan kemarahan untuk menggoda manusia. Marah. Gimana caranya supaya dengan marah itu kita jatuh kepada apa? Maksiat. Iya. Ada orang marah, Pak. Kalau udah marah itu isinya kebun binatang, Pak. Sumpah serapah. Ada babi, ada anjing, ada apa lagi? Ada kunyuk, wah macam-macam. Ngeri, Pak. Karena kalau orang marah itu, Pak, kalau orang marah itu, yang dia pikirkan bagaimana saya bisa balas dendam, ya kan? Orang yang yang marah itu, Pak, akalnya pendek. Akalnya apa? Pendek. Makanya setan menggunakan emosi untuk menggoda manusia. Emosi berupa marah, emosi berupa sedih, emosi berupa gembira, ya. Emosi-emosi ini menyebabkan apa? Manusia itu jadi akalnya pendek. Emosi ketika ketakutan, orang kalau ketakutan akalnya pendek, Pak. Orang lagi khawatir banget, akalnya pendek. Maka digunakan itu semuanya untuk menggoda manusia, Pak. Disebarkan berita-berita yang menakutkan. Supaya apa? Supaya muncul kekhawatiran. Kalau sudah tinggi kekhawatiran apa? Akan muncul ketergesa-gesaan dalam bersikap. Sehingga tidak lagi berpikir dengan apa? Dengan baik. Tidak bisa lagi berpikir dengan cerdas. Karena apa? Pikiran kita sudah dikuasai oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Itu termasuk talbis iblis. Sedang marah, antum sebagai seorang suami marah sama istri, ya, maka digunakan oleh iblis supaya antum mengucapkan kata-kata talak dan mudah untuk mengatakan saya cerai kamu, saya talak kamu. Karena kan Pak, kalau suami istri itu cerai, itu sesuatu yang paling disukai oleh iblis, Pak. Dalam hadis disebutkan apa? Inna iblis wadu'a arsyahu alal ma' wafiratin al-bahr. Iblis meletakkan singgasananya itu di atas laut. Dan satunya di atas air. Jadi singgasana iblis itu di atas apa? Air. Faba'atha saraya. Lalu iblis mengirimkan pasukan-pasukannya. Ya. Dan pasukan iblis yang paling dekat kepada iblis, aqdamuhum fitnah, yang paling besar gangguan dan godaannya. Faqala ahaduhum, salah satu pasukan iblis berkata, fa'altu kada wa kada, aku sudah melakukan begini dan begitu. Apa kata iblis? Ma sun'aka syai', kamu belum melakukan apa-apa. Yang satu lagi berkata, ma taraktu hatta farraqtu baina wa baina zaujati, aku tidak biarkan dia sampai aku berhasil membuat ia cerai dengan istrinya. Faqarrabahu, maka iblis pun mendekatkan si pasukan ini dan berkata, nikma anta, kamu sebaik-baik pasukanku. Makanya kata Ibnu Taimiyah berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa talak, cerai itu sesuatu yang dicintai oleh iblis. Gimana caranya supaya suami istri apa? Cerai. Ya. Saya pernah, Pak,
Ada seorang ikhwan ngadu ke saya, Ustaz, istri saya kok sekarang tiba-tiba berubah. Anak bilang, semenjak kapan? Sekitar setahun lah. Anak tanya lagi, semenjak antum kasih HP ya? Iya ya, kata dia. Periksa HP-nya. Periksa HP-nya, rupanya dia chattingan sama ikhwan. Pak, la ilaha illallah. Chattingan sama ikhwan, akhirnya sampai si akhwat ini minta cerai. Karena pengen kawin sama ikhwan idamannya itu. Dan sudah cerai. Itu ngeri kan. Godaan iblis itu ya. Mal'un. Berpintu syahwat itu, subhanallah. Sebaliknya ada akhwat, suaminya serong. Suka pergi ke tempat panti pijat plus. Ya, jenggot, cingkrang di atas mata kaki. Penampilannya sunah banget, Pak. Tapi itu tergoda iblis, setan, syahwat. Dari mana? Pasti, Pak, dari mata dulu. Biasanya. Terbiasa melihat apa? Aura. Dibuka, cewek-cewek, telanjang. Lama-lama ada keinginan dari syahwat. Sampai akhirnya si ikhwan itu berzina. La haula wa la quwata illa billah. Dan ini subhanallah, zamannya seperti ini memang. Di zaman kita ini, yang namanya syahwat itu ditampilkan semudah-mudahnya. Luar biasa. Karena media kita memang dikuasai oleh orang Yahudi. Dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman. Dan memang tujuannya media ini adalah tujuannya supaya kita rusak keimanan kita. Karena subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena itu ya akhi, pembahasan yang terakhir yang ingin saya bahas, bagaimana cara selamat dari godaan apa? Setan. Tentunya akhi, keselamatan dari setan itu segala-galanya. Orang yang Allah selamatkan dari setan itu Masya Allah, luar biasa. Itu hamba-hamba Allah pilihan itu, Pak. Iya. Makanya ketika iblis bersumpah untuk menggoda manusia, iblis mengecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diselamatkan, ya Allah. Aku tidak bisa menggodanya. Nah, caranya gimana supaya kita bisa diselamatkan dari godaan apa? Iblis, setan. Yang pertama, wajib menuntut ilmu, Pak. Duduk di majelis ilmu, mengkaji ilmu. Karena majelis ilmu itu majelis yang paling kuat ya untuk menjaga hati, Pak. Dengan kita duduk di majlis taklim, hati kita terus disiram dengan berbagai macam ilmu, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, perkataan para ulama, Masya Allah. Maka antum lihat, antum silakan survei. Orang yang terbiasa duduk di majlis taklim dengan orang yang nggak pernah duduk di majlis taklim, jauh beda. Jauh beda. Silakan. Orang yang gak pernah duduk di majlis taklim mengikuti syahwatnya ngeri. Ya, kelalaiannya ngeri. Tapi orang yang suka duduk di majlis taklim, alhamdulillah Pak, ada remnya. Ada kekuatan dia setiap duduk di majlis taklim, diperbaharui lagi imannya, dikuatkan lagi imannya. Terus seperti itu. Makanya di zaman fitnah, majlis taklim itu adalah tempat selamat dari apa? Fitnah. Dan Rasulullah SAW menganjurkan itu untuk orang-orang yang di akhir zaman untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sahih,
Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, innakum fi zamanin kathir fuqaha'uhu, kathir qalil khutaba'uhu, kathir mu'tuhu, qalil su'aluhu, al-amalu fihi khairun minal ilm. Wa sayati zamanun kathir khutaba'uhu, qalil fuqaha'uhu, kathir su'aluhu, qalil mu'tuhu, al-ilmu fihi khairun minal amal. Kata Rasulullah SAW, kalian wahai para sahabatku, hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Yang minta-mintanya dikit, yang memberinya banyak. Dan beramal di zaman itu lebih baik dari berilmu. Dan nanti akan datang suatu zaman yang ulamanya sedikit, penceramahnya banyak. Yang minta-mintanya banyak, yang masihnya sedikit. Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada apa? Beramal. Bukan artinya ilmu tidak diamalkan. Maksudnya pahala menuntut ilmu menjadi apa? Besar, siapa? Makanya kata Syekh Albani, jihad yang paling besar di zaman ini adalah menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Karena di majelis itulah kita mencarger kembali ya hati kita. Kayak HP kalau batunya udah mau soak terus dicharger, hati pun sama. Yang kedua apa? Agar kita selamat dari godaan setan apa Pak? Yaitu ta'awudz, berlindung kepada Allah, minta kepada Allah perlindungan. Ya. Karena dengan kita meminta perlindungan kepada Allah, Allah lindungi kita. Yang ketiga, Pak, agar kita selamat dari godaan setan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an, yaitu sebelum kita melakukan perbuatan, introspeksi dulu muhasabah. Muhasabah sebelum berbuat. Muhasabah sebelum beraktivitas. Ketika kita mau buka HP, muhasabah. Ketika kita mau melakukan perbuatan apa aja tanya. Apa tujuannya? Untuk apa? Karena Allah kah? Di jalan Allah kah? Dan biasakan seperti itu Pak. Muhasabah. Muhasabah itu penting banget. Ya. Sebelum kita beramal, muhasabah. Periksa, tanya. Kata Rasulullah SAW, kata Ibnu Qayyim, ma min amal illa wa yu'rab alaihi diwanan. Tidak ada satupun amal kecuali hendaklah dipertanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama 5 pertanyaan tentang keikhlasan. Yang kedua kaifa, pertanyaan tentang kesesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW. Tanyakan 2 itu. Orang yang terbiasa muhasabah, Masya Allah, Insya Allah selamat. Ketika mau nonton, mikir, apa manfaatnya tontonan ini buat saya ya? Kayaknya nggak nambah keimanan, nggak dapat pahala, habis waktu, udahlah, tinggalin aja. Ketika dia mau baca sesuatu, dia baca, apa manfaatnya buat saya ya? Selalu muhasabah. Kalau kita biasakan muhasabah, insya Allah selamat. Ya. Kemudian saudara seiman, selanjutnya agar kita selamat dari godaan setan, saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, yaitu mujahadah, berjihad, yang melawan syahwat dan hawa nafsu. Jihad melawan keinginan-keinginan terlarang. Jihad melawan syahwat-syahwat yang menyimpang. Ketika ada keinginan-keinginan yang tidak, lawan. Ketika muncul kemalasan, malas nanti aja deh besok, lawan. Ketika antum baca Quran tiba-tiba, kok lama banget sih, sabar, lawan. Ya, karena biasanya apa? Di awal-awal berat, tapi setelah antum jihad melawan rasa malas itu lama-lama tiba-tiba dikasih sama Allah
kemudahan dan kenikmatan. Kenapa? Karena di antara nama Allah, Pak, Asy-Syakur, Maha berterima kasih. Ketika kita berjihad melawan kemalasan dan rasa berat, maka Allah pun berterima kasih. Allah pun kemudian berikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan setelah itu. Iya, soalnya. Dan Anda merasakan seperti itu, Pak. Ketika dibaca Quran di awal-awal kok berat banget. Terus dilawan, anak lawan terus saja baca Quran. Subhanallah. Ya, tak lama kemudian tiba-tiba kok merasa nikmat gitu baca Quran. Terasa enak gitu. Iya, betul. Kenapa? Yaitu tadi Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan berikan hidayah kepada jalan-jalan yang lainnya. Allah akan mudahkan kepada kebaikan. Penting kita, ya, berjihad melawan apa? Hawa nafsu, syahwat, kemalasan, dan yang lainnya. Dan harus kuat itu, Pak. Kalau nggak kuat, banyak, ya, ada seorang pemuda bilang ke saya gini, "Ustaz, kenapa ya Ustaz? Saya di depan maksiat kok lemah, Ustaz." Ya, di depan maksiat saya lemah. Saya bilang, "Nah, kalau kamu mengatakan lemah di depan maksiat, saya mau bacakan hadis nih sama kamu nih. Mudah-mudahan kamu jadi kuat." "Apa Ustaz?" "Hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, khamsatun min ahlin nar." 5 orang termasuk penduduk neraka. Yang pertama, ad-dhaif allazi la zubrolah. Orang yang lemah di hadapan maksiat, yang tidak mau menggunakan akal pikiran. Gunakan akal pikiran kamu. Coba kamu mikir, apa manfaatnya kamu berbuat maksiat? Lawan. Setiap manusia itu diberikan oleh Allah kekuatan, Mas, sebetulnya. Cuman kekuatan kita ketika kita tidak pernah menggunakan dan terus-menerus ngikutin syahwat, lama-lama jadi apa? Lemah. Dan kamu harus bisa berjihad, melawan terus. Jahat dah, saudara-saudara. Ya. Makanya jihad melawan hawa nafsu ini jihad sepanjang hidup kita, Pak, sampai mati. Sampai mati kita akan terus berjihad melawan apa? Hawa nafsu dan syahwat kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Afdul jihad antujahidah hawaka li ta'atillah. Jihad yang paling utama, kata Rasulullah, yaitu kamu menjihadi dirimu untuk menaati Allah. Ya, akhi, kita harus punya jiwa pejuang, Pak. Berjuang untuk bisa mendapatkan surga. Kan untuk mendapatkan surga itu butuh kekuatan, kesungguhan, semangat, berjihad terus. Kalau kita kalah terus, ya, di depan maksiat kalah lagi. Sampai kapan kita akan menang? Khawatirnya matinya su'ul khotimah, Pak. Itu yang kita khawatirkan. Karena setan ini pintar. Terkadang setan itu menggunakan taswif, Pak. Mengulurkan nanti aja, gampang. Besok masih ada waktu, gampang. Besok. Akhirnya nggak jadi terus berbuat ketaatan, Pak. Gara-gara itu taswif itu, Pak. Maka di sini, Pak, jihad itu harus terus tegak, Pak. Jihad melawan hawa nafsu dan diri sendiri. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan, Pak, untuk bisa menjihadi diri kita dan jihad melawan setan, Pak. Karena ini modal kita untuk bisa masuk surga, Pak. Siapapun yang ingin masuk surga, wajib dia berjihad melawan dirinya, melawan hawa nafsunya, dan jihad melawan setan. Demikian, wabillahi taufik. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Nah,
Oh, dari abang saya ini yang aku tanyakan apa yang Ismail itu Bapak zikir itu. Oh, zikir yang mana, Pak? ini yang Isinya 81 Ustaz. ini sering ke masjid Abarka ini. Sering ya. Iya, ini buku dari Abarka ini. Masya Allah. Aku yang ditanyakan anak Ismail itu apa artinya? Yang surat Al-Baqarah itu ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Nah, ini nah coba baca di anak Ismail itu yang aku tanyakan. Nah, Mana? Ismail itu, Memerdekakan. oh ya memerdekakan anak Ismail itu. Ya, ya. Insya Allah. Ini bab Ini bapak ini masya Allah ya, udah tua. Berapa umurnya Pak? Umur berapa? Umur 81. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Dia disunatan aku lagi. Masya Allah. Aku ngomongkan 45, ada tambahnya. Ini bapak ini masya Allah umur 81 Pak. Karena dia baca kenal gelap itu aku ke sana Masya Allah. waktu masih musola. Beliau menanyakan hadis. Anas bin Malik berkata bahwa Rasul sabda, aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah dari mulai sholat subuh sampai terbit matahari, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang budak dari anak Ismail. Nah itu maksudnya apa anak Ismail? Ya. Memerdekakan budak itu pahalanya besar tidak Pak? Semakin harganya mahal, semakin besar pahalanya Pak. Nah, dari keturunan Ismail ada yang jadi budak misalnya, kita merdekakan, itu lebih besar pahalanya. Karena keturunan Nabi Ismail itu keturunan yang mulia, keturunan Nabi. Jadi kalau ada budak misalnya, dan dia orang Arab keturunan Ismail, dan dia qadarullah jadi budak, kita merdekakan, maka itu pahalanya jauh lebih besar. Itu maksudnya Pak. Paham Pak? Jadi pahala duduk zikir setelah subuh ya sampai matahari terbit itu pahalanya sama seperti memerdekakan 4 budak yang berasal dari keturunan Nabi Ismail. Itu maksudnya Pak. Paham Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini Pak. Ini udah 81, semangatnya luar biasa nih Pak. Ya. Mudah-mudahan Pak diberikan husnul khotimah Pak. Istiqomah sampai meninggal dunia insyaallah. Ya. Pak, coba bandingkan dengan banyak pemuda-pemuda zaman sekarang Pak. Yang alay-alay gitu Pak. Yang kerjaannya cuma bisa joget-jogetan Pak. Ya. Tapi Bapak ini Masya Allah umur 81. Semangat Pak. Luar biasa. Saya tuh paling kagum sama orang udah tua tapi istiqomah. Kagum, Masya Allah. Karena kita nggak tahu kita bisa istiqomah kayak dia apa enggak, kita nggak tahu. Iya. Mati. Ustadz ketika yang mana? Yang qadarullah anak laki-laki, anak umur 13 tahun terkena gangguan jin. Anak sudah tawakal, ikhtiar ruqyah syar'i dan ruqyah mandiri. Qadarullah sampai sekarang masih belum sembuh. Apa yang harus saya lakukan Ustadz agar gangguan jin pada anak saya sembuh? Teruslah berikhtiar dengan cara ruqyah syariah.
Dan jangan pernah putus asa. Iya. Intinya jangan pernah putus asa. Coba mungkin ada Ustadz namanya Ustadz Husain Mubarak. Beliau itu spesialis ruqyah. Dan beliau itu paham banget orang terkena jin apa enggak, paham banget. Karena pernah diperiksa sama beliau. Dipencet bagian langsung ngejerit kan. Apa Ustaz, antum terkena gangguan jin? Di ruqyahnya sama langsung. Ada teman kita juga pinggangnya dipencet sama dia, langsung kesakitan. Kata dia apa? Pak, ada perempuan yang jatuh cinta sama bapak. Ini ciri orang yang terkena buhul cinta. Untung bapak ngaji, kalau enggak bapak mati. Orangnya Masya Allah, pengalaman ininya luar biasa. Coba hubungi Ustadz Husain Mubarak itu, mudah-mudahan jadi solusi lah. Karena banyak orang-orang yang terkena gangguan jin sama beliau, alhamdulillah bisa ditangani, Pak. Ya, sebagai salah satu usaha aja, tetap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seseorang melakukan ibadah atau dalam safar ibadah, kemudian mengupload ke publik baik ibadahnya atau dalam perjalanannya, apakah ini bisa termasuk tipu daya setan? Ya, karena itu bisa menjadi pintu riya buat dia, Pak. Setan ngomong, kamu upload lagi di depan Ka'bah, cekrek. Pak, kita katakan para ulama, mereka berlomba-lomba menyembunyikan amal mereka karena takut apa? Riya. Sementara Bapak kok malah sengaja memperlihatkan amal. Mereka jauh lebih ikhlas, lebih takwa dan lebih takut. Jangan sampai amalnya kemasukan apa? Riya. Kenapa kita membuka pintu setan supaya masuk ke dalam hati kita riya? Wah, terkadang kita ngeles, kamu jangan suudon. Ya, masalahnya kita nggak suudon sama situ. Cuma kita tak khawatir sama situ, karena itu termasuk salah satu pintu apa? Iblis untuk menggoda manusia supaya tidak ikhlas. Ya. So, kenapa kamu tidak menggunakan seperti yang dilakukan oleh salafus saleh? Menyembunyikan amal. Perkataan salaf, Pak, untuk yang menganjurkan menyembunyikan amal banyak sekali, Pak. Di antara perkataan Fudail bin Iyad, uktum hasanatik kama taktum sayyiatik. Sembunyikan amal kebaikanmu seperti kamu menyembunyikan amal keburukan. Sembunyikan. Nggak usah diupload, nggak usah diperlihatkan ke orang, nggak usah. Mendingan kita upload lagi mancing, lagi lari, daripada kita upload lagi apa? Sholat malam. Kalau kita mancing, lari, mubah. Ini ibadah masalahnya, Pak. Kalau sampai dimasuki oleh riya, kholas, sudah habis. Oh, saya ikhlas Pak Ustadz. Kalau antum ikhlas belum tentu selamat dari ujub. Dan ujub itu sendiri bisa membatalkan apa? Amal, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Hati-hati, Mas. Ya, yang lebih selamat itu yang dilakukan oleh salafus saleh, yaitu menyembunyikan apa? Amal kebaikan. Sembunyikan. Ya. Jika kita ingin melaksanakan ibadah haji, namun pasangan mahram kita masih belum rutin sholat 5 waktu dan belum rutin melakukan ibadah-ibadah lainnya. Sedangkan jika kita berikan nasihat akan berujung ribut. Bagaimana Ustadz? Hajilah bersamanya. Saya punya tetangga, ya, sebelum haji tuh Pak, sholatnya belang-belang,
istrinya nggak pernah pakai jilbab, bahkan kalau pakai bajunya you can see. Setelah haji, subhanallah berubah total, Pak. Istrinya pakai jilbab, dia jadi rajin sholat. Bisa jadi mahram dia kamu itu, mudah-mudahan setelah haji berubah. Mudah-mudahan dengan wasilah haji, dia jadi malu. Saya udah haji, masa nggak sholat? Mudah-mudahan Allah terima hajinya, dan kamu berdoa di padang Arafah sana, ya Allah berikan hidayah kepada saudaraku ini, mahramku ini. Beri hidayah ya Allah. Allah kabulkan. Akhirnya dia jadi rajin sholat. Banyak kok yang seperti itu. Ya. Maka bakal bisa jadi setelah haji bisa jadi lebih baik dari kamu dia. Ya. Agama dan ketakwaannya kita tidak tahu. Kita hanya berharap mudah-mudahan ini jadi wasilah dia dapat hidayah. Udah. Bagaimana kalau seorang istri dah cerai hidup dan istrinya tidak nikah lagi? Apakah akan bertemu sama suami pertama, apa kedua yang cerai hidup, Ustaz? Kalau udah cerai nggak bakal ketemu, Mas. Kata Rasulullah apa? Wanita itu untuk suaminya yang terakhir di dunia. Maksudnya suami yang tidak cerai. Jadi dia bakalan ketemu dengan yang mana? Kalau dia misalnya nikah lagi dengan suami yang ketiga dan sampai mati, berarti dia bakalan ketemunya sama suami yang apa? Yang ketiga. Berdasarkan hadis itu. Ya. Kalau si istri ya, suami pertamanya meninggal. Kemudian menikah dengan suami yang kemana? Kedua. Qadarullah di surga ternyata lebih tinggi derajat yang pertama, gimana Ustaz? Ya, boleh nggak ya kira-kira balik ke yang pertama? Katanya. Ada yang akhwat nanya gitu ke saya. Kalau misalnya di surga suami pertama jauh lebih tinggi derajatnya daripada suami yang kedua gitu. Sementara dalam hadis disebutkan istri itu untuk suami yang terakhir. Ya. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana batasan berdakwah di media sosial? Berdakwah di mana? Media sosial. Di media sosial. Akhi, alhamdulillah dengan adanya media sosial itu sebetulnya kesempatan untuk menyampaikan kebaikan itu terbuka luas, saudaraku. Maka antum pertama gunakan media sosial untuk dakwah, walaupun antum bukan ustadz nggak masalah. Caranya gimana? Cukup antum jadi LC atau LC, langsung kopas. Ya, LC itu singkatan dari langsung kopas. Kopas aja dari website yang terpercaya yang diasuh oleh para ustadz misalnya. Kemudian antum kopas, masukin ke Facebook, sebut diambil dari website ini. Tapi harus disebutkan itu supaya amanah. Atau antum dengar ceramah yang bagus, kemudian antum tulis di Facebook, ya. Ada kata-kata yang bagus di situs Facebook, diambil dari ceramah Ustadz Fulan, ya, di masjid ini. Begitu nggak masalah. Jadi ini kesempatan besar justru Pak. Dan jangan pernah menganggap remeh loh Pak. Kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan. Jangan pernah. Antum tahu nggak? Pernah dengar Imam Adz-Dzahabi nggak Pak? Imam Adz-Dzahabi sebab beliau menuntut ilmu hadis gara-gara yang sepele Pak. Waktu itu beliau masih kecil.
lagi main sama teman-temannya. Terus Imam Az-Zahabi nulis di laut Batu Ceper. Lewat seorang ulama hadis. Apa kata dia? Hai anak, tulisanmu mirip dengan tulisan ahli hadis. Kata Imam Az-Zahabi apa? Gara-gara ucapan itu, aku jadi semangat belajar hadis. Beliau belajar hadis sampai jadi ulama ternama, Pak. Hanya karena gara-gara ini. Ucapan yang ringan. Masya Allah. Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari gara-gara mendengar ucapan dari gurunya Ishaq bin Rahawai. Waktu itu di majelis gurunya berkata begini, andai di antara kalian ada yang mengkhususkan kitab hadis sahih, kata Imam Bukhari apa? Fawaqa'a dzalika fi qalbi, ucapan beliau langsung menancap di hatiku. Maka beliau pun mulai menulis kitab Sahih Bukhari selama 15 tahun. Gara-gara ucapan sedikit. Bisa jadi antum mengucapkan kata-kata yang mutiara bagus di Facebook, di Instagram, gara-gara itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Jangan menganggap remeh. Jangan menganggap remeh ucapan-ucapan yang baik. Sampaikan dakwah yang baik, hadis, ayat dengan tafsirnya. Ya. Karena ini zaman, Pak, setiap kita harus kencang, Pak, untuk mengajak orang kepada apa? Kebaikan. Jangan gunakan media sosial sarana ke neraka, jangan. Gunakan media sosial sarana menuju surga dengan cara menyampaikan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan. Ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Boleh 3 pertanyaan panitia atau kalau saya bilang nggak apa-apa. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, ketika kemudian iblis menobatkan mahkota kepada bala tentaranya karena dia telah berhasil memisahkan antara istri dengan suaminya dengan kemudian talak. Pertanyaan saya adalah, ketika kemudian terjadi talak oleh suaminya terhadap istrinya, di mana pada saat kemudian kehidupannya berlalu, setelahnya kemudian jatuh talak itu, dia menjadi lebih baik. Yang tadinya dia jarang ke masjid menjadi ke masjid. Yang tadinya dia adabnya, akhlaknya kurang bagus menjadi bagus. Nah, apakah ini kemudian iblis menyesal dengan kemudian menobatkan mahkota tersebut, Ustaz? Itu pertama. Iya. Yang kedua, Satu dulu, Pak. satu dulu ya. Satu dulu. Boleh, Ustaz. Dilanjut saja. Jadi gini, Pak. Seseorang hukum mentalak itu tidak selamanya tidak boleh. Kalau mentalak itu harus dijatuhkan karena ternyata istrinya bikin mudarat buat agamanya, gak masalah. Kan disebutkan dalam hadis, ya, di antara orang yang tidak didengar doanya, kata Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang punya istri yang buruk akhlaknya tapi tidak diceraikan. Maksudnya sahih. Di antara orang yang tidak didengar doanya oleh Allah, seorang laki-laki yang punya istri yang buruk akhlaknya tapi tidak apa? Diceraikan. Berarti menceraikan istri yang bisa merusak agama suami boleh, nggak masalah, bahkan bisa wajib. Nah, dulu waktu punya istri dia suka meninggalkan sholat, jadi buruk akhlaknya. Setelah cerai kok jadi baik? Berarti pengaruh dari siapa? Dari istri. Berarti cerainya waktu itu apa? Benar. Dan itu bukan godaan dari apa? Jadi gak ada istilah iblis menyesal waktu itu, gak ada. Kenapa? Karena dia punya udzur syar'i mentalaknya.
Yang dimaksud hadis tadi, iblis menggoda, yaitu supaya suami dan istri itu bercerai dengan sesuatu yang melanggar syariat. Seperti suaminya jadi suka sero, atau suaminya dijadikan matanya suka jalatan melihat cewek-cewek cantik, jadi nggak suka lagi sama istrinya, padahal istrinya wanita yang soleha, yang bagus, diceraikan sama dia tanpa ada udzur syar'i. Nah, ini yang bikin setan seneng. Yang kedua apa, Pak? Makasih, Ustaz. Yang kedua, ini mungkin sangat sulit sekali sekarang ini, di mana anak-anak kita tidak terlepas dari yang namanya HP. Betul, Pak Sohen. Nah, biar kemudian kami selaku orang tua, kira-kira kiat-kiat apa yang pada akhirnya kemudian, karena anak itu sekarang kalau seandainya dipisahkan dari HP, malah dia ngamuk, Ustaz. Gimana kira-kira kiat-kiatnya? Terima kasih, Ustaz. Kalau sudah terlanjur ya Pak ya, ada sebuah cara, yaitu mengajak anak jalan-jalan ke tempat yang gak ada sinyal. Ya, Pak. Sebagian teman-teman bikin namanya acara ngecamp bareng. Ngecamp bareng, karena ini permasalahan banyak orang tua ngeluh tentang anaknya yang senang HP. Ayo kita bikin ngecamp bareng. Di mana? Di puncak, di tempat-tempat yang memang ada sinyal. Dan subhanallah Pak, saya lihat sendiri, itu anak karena nggak ada HP nggak bisa main HP. Akhirnya apa? Hubungan antara anak dan orang tua jadi harmonis. Kemudian panitia mengajarkan mereka, anak-anak itu senang dengan permainan yang lebih bermanfaat. Soalnya itu diadakan 2 hari sampai 3 hari. Dan subhanallah Pak, itu pengaruhnya dahsyat. Setelah di rumah mulai berkurang itu anak ketergantungan sama HP. Karena apa? Disadarkan, nah ini barang bahaya. Ini penting Pak di zaman sekarang kayak gitu. Karena itu banyak anak-anak, orang tua masa, itu sebetulnya kesalahan orang tua juga sebetulnya, memanjakan anak dengan HP. Tujuannya supaya anak nggak mewek. Akibatnya apa? Jadi ketergantungan. Nah, kalau sudah ketergantungan gini, gimana caranya? Caranya tadi, bikin acara di suatu tempat yang tidak ada apa? Sinyal, susah sinyal. Di situ tes. Mati. Tes. Ininya nih mati nih. Baterainya habis. Baterainya habis. Nah di situ Pak, dengan cara seperti itu, masya Allah. Ya, nah itu Pak. Jadi ya usahakan cepat itu. Kemudian juga memberikan solusi permainan yang mengasihkan dia dan lebih bermanfaat. Ya, seperti yang tuh belikan mainan yang
tujuannya untuk meningkatkan kecerdasan dia, tapi dia merasa asyik gitu Pak. Dan sekarang di Cina itu dikembangkan seperti itu loh Pak. Makanya di banyak negara itu ada peraturan larangan HP buat anak-anak. Banyak negara. Iya. Karena memang mudorotnya sangat terasa sekali bagi anak-anak itu yang namanya HP. Allahu a'lam Pak, demikian. Ya, kalau boleh kasih kesempatan satu lagi. Pilihan yang terbaik Ustadz ketika kemudian saya bekerja luar biasa di sebuah perusahaan, angkat beban yang cukup lumayan, kemudian kami hanya diberikan istirahat setengah jam, dan itu pun kami harus membaginya untuk ibadah sholat zuhur misalnya di saat siang hari dengan waktu untuk makan. Ketika kemudian kita makan, kadang kita susah untuk kemudian mendirikan sholat sunnahnya. Paling bisa keambil sholat wajibnya, karena misalnya jam berikutnya kita harus buru-buru karena komitmen terhadap janji bahwa kita bekerja di perusahaan, waktunya yang memang sudah terbatas. Kira-kira seperti hal itu misalnya. Ya tadi kembali ke jihad tadi Ustaz, cuman antara makan dengan kemudian sholat sunnah yang tidak bisa dilakukan, kira-kira menurut Ustaz gimana Ustaz? Makasih. Saya mau tanya sama Bapak, melaksanakan komitmen Bapak terhadap perusahaan hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Sholat sunnah hukumnya apa? Apakah demi untuk mengejar yang sunnah antum menunaikan yang wajib? Pahami Pak? Ya, jangan sampai tertipu. Jangan sampai demi mengejar yang sunnah kita lalaikan yang wajib. Itu termasuk talbis iblis. Ya. Dengan membaca Al-Quran di rumah dengan suara yang dikeraskan Ustaz, suara standar saja, apakah bisa termasuk riya? Masalah riya itu bagaimana hati. Kalau antum mengeraskan suara Al-Quran dan khawatir kemasukan riya, mendingan dilirihkan. Dan disebutkan dalam hadis bahwa membaca Al-Quran dengan suara lirih ternyata lebih besar pahalanya, lebih utama. Boleh mengeraskan kalau pertama dijamin hati kita tidak riya. Yang kedua, tidak mengganggu siapapun. Adapun kalau dua ini tidak terpenuhi, jangan dikeraskan. Mendingan kita lirihkan, cukup kita sendiri yang dengar. Itu yang lebih baik, Pak. Ya, wallahu a'lam. Terakhir, Allah. Insyaallah. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menanyakan bagaimana cara menyikapi life balance antara kehidupan dunia dan akhirat. Misal kita menjalankan wajib setelah kita memenuhi target 1 juz, apakah kita boleh misal nonton drama Cina, drama Korea kayak gitu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life balance, hidup seimbang. Banyak orang selalu bilang harus seimbang dunia akhirat. Pertanyaannya Pak, apakah ucapan ini mungkin bisa direalisasikan? Jawabnya susah. Kalau antum pengen balance, bekerja 8 jam, berarti ibadah pun 8 jam. Mampu? Ternyata nggak mampu. Jadi yang benar gimana dong? Yang benar
niatkan semua aktivitas kita untuk ibadah. Ketika antum makan, niatkan niat kita untuk supaya kuat dalam rangka ibadah. Ketika pergi kerja, niatkan dalam rangka untuk mencari nafkah yang Allah perintahkan. Ketika kita olahraga, niatkan supaya sehat, bisa kuat ibadah. Ketika kita bergaul dengan teman-teman, niatkan supaya kita bisa mengambil manfaat dari teman-teman dan memberi manfaat. Dengan cara memanage niat itu, semua aktivitas kita jadi ibadah. Kalau orang Barat mengatakan the name is money, the time is money. Semua waktu adalah uang. Kalau orang Islam harusnya semua waktu itu pahala. Gimana setiap aktivitas saya bernilai apa? Pahala. Baik aktivitas dunia apalagi ibadah. Itu Pak. Makanya kalau dikatakan kita harus imbang dong 50-50. Ini yang sulit. Untuk sangat sulit direalisasikan. Hatta banyak orang nih Pak yang kerjanya cari dunia. Pas kita ingatkan akhirat bilangnya ya kita kan harus seimbang. Tapi dalam praktek seimbangnya seperti apa? Sulit. Ya. Makanya yang benar tadi itu niatkan setiap aktivitas kita mendapatkan apa? Pahala. Supaya setiap aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Kenapa? Karena tujuan kita hidup di dunia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka apa? Ibadah. Nah, kita pikir gimana supaya setiap aktivitas saya bernilai ibadah. Hatta bercandanya kita bernilai ibadah. Rasul pernah bercanda karena dengan sebagian sahabatnya. Ya. Demikian pula ya, dengan anak istri kumpul jadi nilai ibadah. Kita pelesiran ada nilai ibadah. Jadi nggak lepas dari ibadah. Itu yang bagus. Sebagaimana firman Allah, fa idza faragta, kalau kamu sudah selesai dari suatu ibadah, berdirilah menuju ibadah berikutnya. Atas pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lagi berkata, kalau kamu sudah selesai dari urusan dunia, segeralah beribadah, berdiri untuk ibadah. Dan kedua penafsiran ini tidak bertabrakan, benar semuanya. Kalau kita sudah selesai cari duit, segera kita untuk waktunya ibadah, baca Quran. Makanya di sini kita penting Pak untuk bisa mengatur waktu. Memanage waktu ini yang paling susah. Makanya kata Ibnu Qayyim apa? Memperbaiki waktu yang sudah berlalu mudah. Memperbaiki waktu yang sudah berlalu mudah dengan cara istighfar. Memperbaiki waktu yang akan datang pun mudah dengan cara memberikan rencana-rencana. Yang paling sulit itu memperbaiki waktu yang sedang berjalan. Itu yang paling susah. Disitulah memang ya terlihat siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Demikian, semoga kita termasuk orang-orang yang sukses Pak dunia dan akhirat. Wabillahi taufik, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 100.